sholatnya diawali dengan 7 takbir, tidak termasuk takbiratul ihram. Yang kedua, rakaat kedua, 5 takbir, tidak ditambah dengan takbiratul intikal. Jadi takbir dari bangun sujud itu tidak termasuk dalam 5 takbir. Ya. Di antara takbir nggak perlu baca apa-apa. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghasiyah, wujuhun yawmaidin qasiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawmaidin na'imah, lisa'liha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutiqat. Fadzakkir innama anta mudakkir, lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إياكم محدثاتها وإياكم محدثات البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku sekalian, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan setiap qadar yang Allah tentukan pada kita sekalian dalam sejarah, wallahu alam, mungkin hanya kali ini kita sholat Idul Fitri berjamaah. Walau alam kalau nanti memang Allah takdirkan kembali kita sholat seperti ini di tahun depan, tidak ada yang tahu manusia. Karena kehidupan ini sesungguhnya hanya bisa diketahui dan hanya Allah berikan pada kita sekalian, kecuali takdir-takdir yang baik. Insya Allah kejadian ini, sholat Idul Fitri berjamaah dengan keluarga ini, merupakan takdir Allah yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita sekalian bisa melihat hikmah yang terjadi di dalamnya. Setidaknya sebagai kepala rumah tangga bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mendapatkan ilmu. Mencari ilmu untuk kepentingan ini adalah merupakan wajib, terutama nanti kalau Iqbal sudah berumah tangga, haruslah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu tentang syariah. Karena mencari ilmu syariah agama adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang. Meskipun pada pelaksanaan syariah terdapat juga apakah ketentuan-ketentuan atau kewajiban yang merupakan kewajiban kifayah. Namun menuntut ilmu yang sesungguhnya agama adalah wajib, kecuali memang ilmu-ilmu yang menyangkut tentang hal-hal yang kifayah, semisal kedokteran, ya, semisal ilmu bangunan dan sebagainya. Itu adalah merupakan fardu yang bersifat kifayah. Akan tetapi menuntut ilmu syariah termasuk di dalamnya menjadi khatib Idul Fitri maupun menjadi imam salat Id ataupun kepentingan-kepentingan yang lain ataupun perintah-perintah yang lain Allah telah tetapkan adalah wajib untuk kita menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena inilah sesungguhnya doa yang Rasulullah ajarkan di setiap kita mulai melakukan kegiatan. Allahumma innaka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan kemudian
rezeki yang halal, dan kemudian amal yang diterima, amalan wataqabbalan. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Menurut penafsiran berbagai ulama, terutama penafsiran Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang hidup di masa generasi Imam Syafi'i, dia menafsirkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat oleh kalangan ulama juga disebutkan sebagai ilmu yang telah Allah jelaskan dan Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian. Atau dengan kata lain, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Para Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anakku dan istriku, bahwa sesungguhnya Islam telah mengajarkan kita semua segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun kepentingan manusia, keperluan manusia yang tidak diajarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW telah berpesan, Ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannah wa yuba'inu minal benar illa waqad yubina lakum. Illa waqad yubina lakum. Tidak tersiksa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan seseorang kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan kepada neraka, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula hal-hal yang menyangkut tentang sholat id. Sholat id ini, apakah sholat id itu karena tidak satu darurah, atau sholat id itu dalam keadaan yang biasa, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, tidak sesuatu pun yang terjadi di dunia ini, tidak diciptakan makhluk sekecil apapun, sebesar apapun, ataupun musibah apapun yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci, wahai Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhanku, Maha suci Allah, dan tidak aku ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi siapa saja yang tidak menggunakan Islam ini sebagai sebagai pedoman hidupnya, niscaya Allah telah janjikan satu tempat yang tidak diingini oleh orang yang beriman, yakni neraka jahanam atau azab neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang menimbulkan bencana neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil islam, walillahil hamd. Anak-anakku dan istriku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Inilah sesungguhnya ketika kita melihat sebagian besar orang-orang yang beriman tidak menggunakan Al-Quran atau hadis sebagai pedoman hidupnya. Dia menggunakan nafsunya dan menggunakan isu untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan satu karunia yang besar berupa rukhsah, berupa keringanan. Bila kita melakukan ibadah, terdapat sesuatu yang menghalangi ibadah itu. Dan di antara rukhsah-rukhsah yang kita lakukan pada hari ini,
adalah sholat Idul Fitri berjamaah di rumah. Namun demikian, ayat ini juga menjelaskan bahwa sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sebagian besar orang-orang yang beriman, sebagian besar manusia tidak mengindahkan tentang rusa Allah ini. Mereka dengan ngototnya sholat berjamaah, minta di lapangan, minta di masjid, minta bergerombol. Padahal para ahli kesehatan sudah menjelaskan tentang bahayanya hal-hal seperti itu. Karena tidak ada sesungguhnya atau pembagian zona itu dalam keadaan oh ini zona hijau, zona merah, zona hitam dan zona sebagainya. Karena kita tidak tahu. Bahkan mungkin dalam zona hijau terdapat orang-orang yang positif. Karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan kecuali melalui tes. Jadi orang tidak bisa merasa bahwa dirinya sehat sesungguhnya kecuali melalui tes kesehatan. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang bahwa sungguh manusia itu sangat zalim. Zalim adalah perbuatan yang tidak adil. Tidak adil terhadap ketentuan Allah, tidak adil terhadap hal-hal yang Allah telah tetapkan, tidak adil terhadap Rasulullah yang telah jelaskan. Lawan daripada zalim itu adalah keadilan. Jadi kalau orang berbuat zalim sesungguhnya dia tidak berlaku adil. Istriku dan anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentakdirkan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan yang berlaku adil dan tidak berlaku zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang tidak mengingkari janji dan tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu melindungi kita sekalian dari hal-hal yang buruk, melindungi kita dari malapetaka, melindungi kita dari kezaliman, melindungi kita dari mara bahaya, melindungi kita dari bencana, melindungi kita dari segala penyakit, melindungi kita dari wabah penyakit, melindungi kita dari keburukan-keburukan, dari kejahatan, dari kesesatan, bahkan melindungi kita dari segala maksiat yang telah Allah perintahkan. Kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah tetapkan bahwa puasa itu atau siam itu sebagai puncak daripada hari ini, yakni Idul Fitri, karena adanya asyam. Idul Fitri adalah hari besar berbuka karena sebelumnya adalah hari berpuasa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.